Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatia Harmain, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo, kelas 5B. Selamat datang di pembelajaran IPS hari ini. Kalian pernah dengar istilah masyarakat 5.0? Ya, ini adalah era baru di mana manusia dan teknologi hidup berdampingan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Hari ini, kita akan belajar bagaimana IPS berkembang dalam kehidupan masyarakat, terutama di era masyarakat 5.0. Yuk kita mulai. Hai teman-teman, kita semua tahu bahwa dulu kita telah hidup di era masyarakat 4.0, di mana kecerdasan buatan, robot, internet telah mengubah cara kita belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Namun, di semua kecanggihan ini, revolusi 4.0 ternyata telah menyebabkan beberapa masalah seperti ketimpangan sosial, hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi, dan masalah lingkungan. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, Jepang telah mencetuskan konsep 5.0 yang tidak hanya fokus pada teknologi saja, tapi juga bagaimana teknologi ini bisa membuat manusia lebih nyaman dan sejahtera. Nah, di era ini, teknologi telah digunakan bukan hanya untuk industri saja, tapi untuk mempermudah hidup manusia. Contohnya, pada era masyarakat 5.0, kita diharapkan untuk bisa mengintegrasikan teknologi pada bidang pertanian, atau bisa kita sebut juga dengan smart farming atau pertanian pintar. Nah, dalam pertanian Society 5.0, petani bisa mengontrol pertanian yang dikelola menggunakan sistem AI seperti traktor pintar yang bisa dikendalikan petani secara online. Ada juga IT yang bisa membajak dan menanam langsung secara otomatis, ataupun sistem monitoring tanaman yang dikelola langsung dengan AI yang dapat memanajemen pemupukan atau penyiraman air. Nah, selanjutnya pada bidang kesehatan, di era 5.0, dokter bisa menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu diagnosa penyakit. Selain itu, energi juga bisa dihasilkan dari matahari dan angin agar lebih ramah lingkungan. Nah, itulah beberapa gambaran dari masyarakat 5.0. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pembahasan perkembangan IPS di era 5.0. Yang pertama, ada aspek sosial. Sosial media. Nah, sosial media itu ada di mana-mana. IPS telah mengajarkan kita tentang cara berinteraksi. Nah, dulu itu interaksi hanya bisa dilaksanakan secara tatap muka. Sekarang dengan teknologi, kita bisa berteman lintas daerah bahkan negara, yang menjadi kekuatan yang membentuk struktur dari masyarakat kita. Tapi ingat, semakin mudah berkomunikasi, semakin besar pula tanggung jawab kita menjaga etika, menghargai orang lain, dan tidak menyebarkan berita bohong. Yang kedua, ada aspek budaya. Nah, budaya tradisional tetap penting di era digital saat ini. IPS telah mendorong kita untuk tetap melestarikan budaya, sekaligus memanfaatkannya dengan teknologi. Contohnya, tarian daerah, musik tradisional, bahkan kuliner lokal kini bisa dipromosikan lewat media sosial sehingga dapat dikenal luas bahkan sampai ke luar negeri. Yang ketiga, ada aspek ekonomi. IPS juga telah membantu kita untuk memahami sistem ekonomi yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Di era masyarakat 5.0, ekonomi digital berkembang sangat pesat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Banyak
usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang dulunya hanya menjual secara langsung di pasar tradisional seperti ini. Nah, sekarang kini kita dapat memperluas jangkauan pemasaran melalui marketplace dan media sosial. Hal ini memungkinkan produk-produk lokal dikenali hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Tidak hanya itu, peluang kerja baru juga bermunculan. Seseorang bisa mendapatkan penghasilan hanya dengan bermodalkan aplikasi, misalnya menjadi content creator, driver ojek online, freelance digital, atau penjual produk di e-commerce. Nah, perkembangan ini tentu membuka kesempatan besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru, seperti persaingan usaha yang semakin ketat, ketergantungan pada teknologi, serta ancaman keamanan data. Karena itu, IPS berperan membekali kita dengan pemahaman mengenai literasi digital, etika dalam berbisnis, dan pentingnya inovasi agar kita mampu beradaptasi dan bersaing di tengah perubahan ekonomi global. Dengan demikian, IPS tidak hanya mengajarkan teori ekonomi saja, tetapi juga mempersiapkan masyarakat menghadapi realitas ekonomi digital yang dinamis di era 5.0. Jadi teman-teman, kita sudah belajar bahwa IPS berkembang di era masyarakat 5.0. Perkembangan itu membantu kita menjadi manusia yang kritis dalam berpikir, peduli sosial, menghargai budaya, cerdas ekonomi, ramah lingkungan. Teknologi hanyalah sebuah alat. Kita sebagai manusialah yang menentukan arah sebuah peradaban. Mari kita gunakan teknologi untuk menciptakan kehidupan sosial yang berkelanjutan. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran IPS berikutnya.